Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang teman-teman. Di video kali ini, kami akan mengajak teman-teman membahas materi mengenai manajemen sumber daya manusia. Sebelumnya, perkenalkan dulu kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Intan Rahayu, Diana, Adinda Evilia, Melina Salsabila, dan Indana Diva. Nah, kali ini kami akan mencoba menjelaskan mengenai salah satu fungsi dari manajemen sumber daya manusia berupa Human Resources Procurement atau pengadaan sumber daya manusia yang meliputi rekrutmen, seleksi, dan penempatan. Ada 3 rumusan masalah yang akan kita bahas. Yang pertama, apa itu Human Resources Procurement? Yang kedua, apa tujuan dan fungsi Human Resource Procurement? Dan yang ketiga, bagaimana tahap pengadaan sumber daya manusia? Human Resources Procurement atau pengadaan sumber daya manusia adalah pengadaan tenaga kerja sesuai dengan yang dibutuhkan oleh perusahaan untuk memperoleh jenis dan jumlah yang tepat dari personalia yang diperlukan untuk mencapai sasaran organisasi. Procurement biasanya merupakan bagian tugas personalia atau HRD yang sering juga disebut Departemen Sumber Daya Manusia. Mengapa harus sumber daya manusia? Karena sumber daya manusia merupakan aset utama organisasi yang menjadi perencana dan pelaku aktif dari setiap aktivitas organisasi. Lalu, tujuan dari pengadaan SDM di sini kami bagi menjadi 2 macam. Ada dari aspek kuantitatif dan dari aspek kualitatif. Dari aspek kuantitatif, pengadaan sumber daya manusia bertujuan untuk menjamin jumlah personalia yang tepat. Dan untuk mencapai tujuan tersebut, fungsi ini menggunakan 2 perangkat, yaitu perangkat analisis angkatan kerja dan perangkat analisis beban kerja. Kemudian, tujuan dari pengadaan sumber daya manusia dari aspek kualitatif yaitu untuk menjamin mutu personalia yang tepat. Kiblat yang digunakan untuk menjamin aspek kualitatif adalah kiblat pada standar personalia yang dilakukan melalui analisis jabatan, deskripsi jabatan, dan spesifikasi jabatan. Analisis jabatan akan meneliti segala fakta pekerjaan dan segala hal yang dibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut dengan memperhatikan kesanggupan setiap komponen. Kemudian, deskripsi jabatan akan menjelaskan tanggung jawab dan wewenang untuk suatu jabatan tertentu. Dan yang terakhir, spesifikasi jabatan untuk menetapkan syarat dan kondisi untuk melaksanakan suatu pekerjaan dengan efektif. Fungsi utama dari pengadaan sumber daya manusia ini yaitu agar diperoleh tenaga kerja dalam jumlah dan kualifikasi yang memadai dan sesuai kebutuhan perusahaan. Pengadaan sumber daya manusia terdiri dari beberapa tahapan, yaitu ada rekrutmen, seleksi, dan penempatan. Kami akan menjelaskan satu persatu ketiga tahapan ini. Tahap rekrutmen. Menurut Ivan Savage, rekrutmen adalah sekumpulan kegiatan organisasi yang digunakan untuk menarik calon karyawan yang memiliki kemampuan dan sikap yang diperlukan untuk membantu organisasi mencapai tujuannya. Jadi, rekrutmen adalah proses mencari dan menarik pelamar yang berkemampuan untuk diseleksi menjadi karyawan sesuai dengan posisi yang dibutuhkan. Cara melakukan rekrutmen karyawan untuk mengisi posisi yang masih kosong dapat dilakukan melalui 2 sumber, yaitu rekrutmen internal dan rekrutmen eksternal. Rekrutmen internal, yaitu mengisi posisi kosong yang didapatkan dari internal perusahaan.
Kekosongan posisi tersebut dapat diberikan kepada karyawan yang dinilai cocok sehingga dapat memotivasi karyawan yang bersangkutan maupun karyawan lainnya untuk bekerja lebih baik. Rekrutmen internal dapat dilakukan dengan cara promosi, rotasi, dan demosi. Ada beberapa keuntungan dari rekrutmen sumber internal. Yang pertama, meningkatkan semangat kerja. Yang kedua, jarang terjadi kesalahan dalam penyeleksian. Yang ketiga, mendorong kesetiaan karyawan terhadap perusahaan. Yang keempat, biaya pelatihan lebih hemat. Dan yang kelima, mendorong pengembangan diri pada karyawan. Rekrutmen sumber internal juga memiliki beberapa kelemahan. Yang pertama, ada kemungkinan tidak cukupnya jumlah orang yang memiliki kualifikasi dalam perusahaan. Yang kedua, umumnya senioritas merupakan salah satu pertimbangan dalam promosi, sehingga karyawan yang benar-benar mampu tidak memiliki kesempatan untuk mengisi posisi yang lowong. Yang ketiga, orang-orang yang lebih mampu dari eksternal tidak diberikan kesempatan untuk bergabung dengan perusahaan. Dan yang keempat, untuk posisi yang memerlukan kreatif dan inovatif, sumber rekrutmen internal ini sulit untuk mendapatkan karyawan yang sesuai. Kemudian ada rekrutmen sumber eksternal, yaitu rekrutmen perusahaan yang berasal dari luar lingkungan perusahaan. Semua perusahaan memerlukan pengrekrutan dari lingkungan eksternal apabila tidak ada karyawan dalam internal perusahaan yang cocok untuk mengisi posisi yang dibutuhkan. Rekrutmen eksternal juga diperlukan jika suatu perusahaan melakukan ekspansi bisnis yang menyebabkan kebutuhan tenaga kerja meningkat. Sumber eksternal itu antara lain iklan media massa, lamaran kerja, lembaga pendidikan, lembaga pemerintahan, dan departemen tenaga kerja. Selanjutnya, ada tahap seleksi. Menurut Melayu Hasibuan, seleksi adalah suatu kegiatan pemilihan dan penentuan pelamar yang akan diterima atau ditolak untuk menjadi karyawan perusahaan. Seleksi ini didasarkan pada spesifikasi tertentu dari setiap perusahaan yang bersangkutan. Dan menurut Niti Semito, tujuan dilaksanakan proses seleksi adalah untuk mendapatkan the right man in the right place. Dalam proses seleksi, perusahaan harus mendapatkan tenaga kerja yang tepat di dalam posisi yang tepat pula. Proses seleksi tenaga kerja diantaranya ada dua macam, yaitu sistem gugur dan kompensatori. Sistem gugur yaitu seorang peserta mengikuti tahap seleksi satu demi satu secara bertahap. Jika tidak lulus pada satu tahap, maka peserta dinyatakan gugur dan tidak dapat mengikuti tahap seleksi berikutnya. Kemudian kompensatori, peserta mengikuti seluruh tahap seleksi atau seluruh tes yang diberikan. Kelulusan peserta ditentukan dengan mengevaluasi nilai atau hasil dari seluruh tahap atau tes itu. Nilai tinggi pada satu tahap atau tes dapat mengkompensasi nilai rendah pada tahap atau tes yang lain. Metode pengadaan seleksi ada dua, yaitu metode ilmiah dan metode non-ilmiah. Metode ilmiah yaitu pengembangan seleksi non-ilmiah dengan mengadakan analisis cermat tentang unsur-unsur yang akan diseleksi supaya diperoleh karyawan yang kompeten dengan penempatan yang tepat. Sedangkan metode non-ilmiah yaitu seleksi yang dilaksanakan tidak didasarkan kepada kriteria, standar atau spesifikasi kebutuhan nyata pekerjaan, tetapi hanya didasarkan kepada perkiraan dari pengalaman saja. Seleksi ini tidak berpedoman kepada uraian pekerjaan dan spesifikasi pekerjaan dari jabatan yang akan diisi. Karakteristik tes dalam seleksi sebuah tes atau instrumen seleksi yang baik menurut Sofiandi harus memiliki ciri-ciri sebagai berikut, yaitu standarisasi, objektivitas, norma, reliabilitas, dan validitas.
Langkah-langkah yang harus ditempuh dalam proses seleksi menurut Siagian. Yang pertama, ada penerimaan surat lamaran. 2. Penyelenggaraan ujian. 3. Wawancara seleksi. 4. Pengecekan latar belakang pelamar dan surat-surat referensi. 5. Evaluasi medis atau kesehatan. 6. Wawancara dengan penyelia. Dan yang terakhir, keputusan seleksi. Tujuan dari diadakannya tahap seleksi yaitu sebagai berikut. 1. Menjamin perusahaan memiliki karyawan yang tepat untuk suatu jabatan atau pekerjaan. 2. Memastikan keuntungan investasi SDM perusahaan. 3. Mengevaluasi dalam mempekerjakan dan penempatan pelamar sesuai minat. 4. Memperlakukan pelamar secara adil dan meminimalkan diskriminasi. Dan yang kelima, memperkecil munculnya tindakan buruk karyawan yang seharusnya tidak diterima. Kemudian, ada tahap penempatan. Menurut Sastro Hadiwiryo, mengemukakan bahwa penempatan kerja adalah proses pemberian tugas dan pekerjaan kepada karyawan yang lulus seleksi untuk dilaksanakan sesuai ruang lingkup yang telah ditetapkan, serta mampu mempertanggungjawabkan segala resiko dan kemungkinan-kemungkinan yang terjadi atas tugas dan pekerjaan, wewenang, serta tanggung jawab. Prinsip-prinsip dari penempatan sumber daya manusia yaitu ada prinsip kemanusiaan, prinsip demokrasi, prinsip the right man on the right place, prinsip equal pay for equal work, prinsip kesatuan arah, prinsip kesatuan tujuan, prinsip kesatuan komando, dan yang terakhir, prinsip efisiensi dan produktivitas kerja. Faktor-faktor yang mempengaruhi penempatan SDM yaitu pertumbuhan perusahaan, reorganisasi, kecenderungan ekonomi umum, dan atrisi. Sekian penjelasan dari kelompok kami mengenai Human Resources Procurement. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.